hidup kita untuk mau memuji menyembah Tuhan. Kita mau memulai ibadah kita, kita mau tanggalkan semua segala sesuatu. Kita mau fokus bahwa Tuhan ada di tempat ini dan Dia mau supaya kita bisa memuliakan nama-Nya. Mari kita tundukkan kepala. Bapa yang baik, kami mengucap syukur buat pagi yang indah ini Tuhan. Kau melihat umat-Mu sudah hadir di tempat ini. Mereka semua punya kerinduan agar mereka boleh merasakan bahwa Kau hadir di tempat ini. Ada sesuatu yang Kau akan berikan kepada umat-Mu Tuhan untuk menjadi bekal hidup mereka selama kami semua tinggal dalam dunia. Kami percaya bahwa semua yang kami lakukan Tuhan tahu dan Tuhan pasti akan membuat berhasil. Terima kasih. Pagi hari ini Tuhan mau berdoa khususnya bagi para pelayan Tuhan yang ambil bagian dalam pelayanan. Urapi hidup mereka, mulai dari worship leader, backup singer, pemain musik, kolektor, guru-guru sekolah minggu, usher, bahkan yang mempersiapkan Tuhan mixer dan lain sebagainya, sound system, pelayan-pelayan meja Tuhan, semuanya Tuhan, kiranya Kau kuduskan hidup mereka supaya mereka layak untuk melayani Tuhan. Karena yang mereka layani bukan hanya manusia, tapi Tuhan yang hidup, yang berkuasa, yang mampu membuat hidup mereka menjadi orang-orang yang dapat mempermuliakan nama-Mu. Terima kasih. Tuhan juga urapi Herman yang akan memainkan musik. Bahkan hamba-Mu Tuhan yang Kau percayakan untuk menyanyikan isi hati-Mu. Urapi kami semua. Biarlah pengurapan Tuhan boleh kami alami dan umat Tuhan boleh membawa sesuatu Tuhan untuk mereka bawa pulang, sehingga di dalam mereka menjalani ibadah mereka begitu yakin bahwa ada roh yang hidup dalam hidup mereka, menyala-nyala untuk terus mencari Tuhan. Karena firman-Mu yang selalu mengingatkan kepada kami, carilah Tuhan maka kamu akan hidup. Oleh sebab itu Tuhan, kami mengucap syukur atas kebenaran lepas kebenaran yang kami terima daripada Tuhan. Anak-anak sekolah minggu Tuhan urapi supaya mereka juga dari kecil diajar Tuhan untuk mengenal Tuhan, supaya di dalam mereka bertumbuh ada takut akan Tuhan hidup dalam anak-anak ini, supaya mereka boleh bertumbuh menjadi orang yang dewasa, berhasil apapun yang mereka kerjakan sehingga nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Segala kuasa roh jahat yang masih terus mencoba untuk mengganggu, menghancurkan jalannya ibadah Tuhan, kami sepakat, kami sehati mengusir mereka di dalam nama Yesus. Kami undang Allah Roh Kudus hadir di tempat ini. Urapilah ibadah ini, tuntunlah ibadah ini Tuhan, supaya ibadah ini benar-benar menjadi satu ibadah yang akan memberkati kami semua, membuat kami semakin hari semakin mengasihi Tuhan dengan senang hati, jiwa, kekuatan dan akal budi kami, agar akhirnya ketika Tuhan datang kembali, hamba-Mu begitu yakin Kau akan berjumpa dengan umat-Mu Tuhan yang terus-menerus dengan setia, dengan ketaatan mencari Tuhan. Karena Tuhan berjanji sudah menyediakan tempat bagi kami semua. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami akan memulai ibadah ini di dalam nama Tuhan Yesus yang menjadi Tuhan dan Juru Selamat kami. Dan semua kita yang akan dilawan diberkati Tuhan. Mari sama-sama katakan amin. Amin. Haleluya, shalom. Bapak Ibu Saudara sekalian, welcome home. Selamat datang di rumah Tuhan, amin. Haleluya, ada sukacita pagi hari ini. Ada sukacita memang kami saudara sukacita dari orang Tuhan, amin. Saudara, Tuhan itu besar, amin. Dia sungguh besar. Semua pengorbanannya untuk menjadi bukti bahkan bahwa Tuhan itu besar, amin. Dia sungguh-sungguh mengasihi Bapak Ibu Saudara sekalian dan saya. Mari saudara saya ajak kita untuk menyembah Dia. Mari kita datang di hadapan-Nya, kita menyembah Dia, kita mencari wajah yang sungguh-sungguh. Amin saudara. Haleluya. Oh Tuhan, kesempurnaan Tuhan, kesempurnaan tiap langkah-Mu Tuhan, dalam rencana-Mu Tuhan, dalam karya pengorbanan-Mu Tuhan. Kau sudah sempurna dan sebenarnya Tuhan. Pagi hati Tuhan, kita datang di hadapan Kau Tuhan. Kami mau sembah Kau Tuhan. Kami mau tinggikan Kau Tuhan. Tuhan, terima kasih Yesus. Tuhan bersyukur.
bukti lagi. Amin. So biarlah yang dipuji. Haleluya.
Dia sungguh besar, saudara. Amin. Dia berkuasa melawan segala perkara dalam hidup kita. Amin. Saya percaya kita menyembah Dia. Kalau masuk dalam firman-Nya, kita percaya bahwa firman-Nya akan berkuasa dalam hidup kita. Amin. Biarkan doa saudara.
Engkau sungguh besar untuk kami Tuhan. Ajaib sempurna karya-Mu dalam hidup kami Tuhan. Bapa Tuhan, kami tidak ada apa-apanya Tuhan. Kami menyadari kami hari ini Tuhan. Sungguh Tuhan kami memerlukan Engkau lebih dari segalanya. Lebih dari apapun juga Tuhan. Dari yang dulu Tuhan kami lebih memerlukan Engkau lagi Tuhan. Sungguh Allah yang ajaib Tuhan. Allah yang besar dalam hidup kami. Terima kasih Yesus, terima kasih. Dalam pagi hari ini Tuhan, kami siap diubahkan Tuhan lagi Tuhan. Kami datang Tuhan bersama dan kami pulang Tuhan. Kami diubahkan oleh firman-Mu, oleh kuasa-Mu, oleh kasih-Mu yang luar biasa Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih. Biar hidup kami Tuhan. Ini terus Tuhan bersama dengan Engkau Tuhan. Karena mujizat menyertai kami Tuhan. Sepanjang hidup kami Tuhan. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus, mari setiap kita yang siap menerima firman Tuhan, mari kita katakan amin, amin, amin saudara. Sudah siap menerima firman Tuhan? Amin, haleluya. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian yang terkasih di dalam Tuhan Yesus. Shalom malam-malam kucing atau malam-malam. Shalom. Shalom. Luar biasa. Karena kita punya Tuhan yang luar biasa. Amin. Puji Tuhan. Pagi hari ini semua selalu harus excited. Apalagi ketika kita mau datang pada Tuhan untuk memberi kepada kita. Amin. 1 Timotius 6 ayat 10. 1 Timotius 6 ayat 10. Ini ayat sering kali jadi referensi ketika kita mau memberi atau mengenai wealth, mengenai keuangan. Saya baca ya, atau kita baca sama-sama. Semuanya sudah dapat, katakan amin. Yang sudah dari amin. 3, 4. Karena akan segala kejahatan ialah cinta uang. Oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai Tuhan. Bapak Ibu Saudara, dalam bahasa Inggris kalau cinta uang atau itu bahasa Inggris lust ya, lust. Yang artinya menginginkan sesuatu dengan secara berlebihan. Menginginkan sesuatu secara berlebihan adalah sebuah gairah atau nafsu lah. Dan pada firman Tuhan ini sangat jelas menunjukkan kepada uang. Ketika kita lebih menginginkan uang daripada Tuhan, maka kita akan kehilangan iman dan pengharapan sejati kita kepada Tuhan. Benar atau benar? Amin. Pada pagi hari ini Bapak Ibu Saudara, kita kembali diingatkan kita mau cross check akan kehidupan kita. Apakah kita menginginkan lebih terhadap uang atau kepada Tuhan? Apa yang dicari orang, maksudnya lagu sekolah minggu, lagu persekutuan doa, uang. Apa yang dicari orang siang, malam, pagi, petang? Coba. Terus bukan Tuhan. Saya pernah mengajar sekolah minggu, jadi senang juga ini sekolah minggu. Jadi biar kita mau cross check pagi hari ini Bapak Ibu. Apakah pada saat ini kita ada di posisi cintakan uang nggak sih? Karena kalau cinta itu sifatnya mengikat atau bukan, cinta itu dia bertumbuh. Ketika kita pacaran, kita jatuh cinta semakin lagi bertumbuh menjadi
genggam di dalam pernikahan. Dan ketika sudah menikah kita jadi terikat antara suami dan istri. Demikian juga kalau kita mencintai uang, cintaan uang itu cintanya akan terus bertumbuh dan akhirnya menjadi menikah. Coba Bapak Ibu Saudara mulai direnungkan. Benar apa benar? Iya apa iya? Benar apa enggak? Dan akhirnya sering terjadi kita lebih mengejar harta daripada memberikan harta. Tapi poin utamanya adalah setelah kita mengejar harta, apa yang kita lakukan? Kita mau menahan atau kita mau memberi? Dan memberi persembahan itu tidak hanya berdampak dalam keluarga, dalam arti kata seperti untuk gereja, untuk operasionalnya gereja, untuk generasi-generasi selanjutnya, itu semua benar dan itu semua boleh. Namun yang terpenting sebenarnya justru berdampak kepada kita, kepada diri kita sendiri. Kenapa? Karena uang, agar uang itu tidak akan mengikat kita dan tidak memiliki hati kita, sehingga kehidupan kita akan dikuasai oleh yang namanya no-money. Mari pada pagi hari ini kita mau membawa berkat yang sudah Tuhan berikan, Tuhan percayakan kepada kita untuk kita olah. Dan kita mau memberikan hati kita untuk mau selalu diikat oleh iman dan pengharapan sejati kita di dalam Tuhan, bukan di dalam orang. Amin. Kita mau mengikat hati kita di dalam Tuhan. Kami persilakan bagi yang belum punya amplop, coba lambaikan, mungkin bisa dibantu oleh Asher sama kolektor. Yang belum punya amplop, semuanya sudah punya amplop untuk memberi persembahan. Sudah semuanya ya? Oke. Mari kita angkat amplop kita. Ketika kita sudah siap, kita mau berdoa. Terima kasih Tuhan. Kami percaya waktu kami punya hati untuk memberi, karena kami tahu Tuhan menguji hati kami. Bukan tentang persembahan, bukan tentang apa yang kami berikan, tapi tentang cinta yang kami kepada Tuhan. Dan terlebih hidup kami. Kami mau memberi. Kami mau memberi. Dan kami percaya bahwa Engkau Bapa yang menyediakan. Engkau adalah Jehovah Jireh, Allah yang menyediakan. Biarlah Tuhan akan terus memberkati lumbung-lumbungmu, pekerjaanmu, usahamu. Apa yang kau kerjakan dengan tanganmu, Tuhan akan memberkati. Dan benar Tuhan, waktu hati kita, waktu hatimu. Dan ketika engkau mau melakukan apa yang dikehendaki Tuhan, berkat Tuhan dicurahkan dalam hidupmu. Ini Tuhan yang kami bawa di dalam nama Yesus. Amin. Puji nama Tuhan. Sambil persembahan dijalankan, coba sorak-soraknya untuk Tuhan, kita mendengarkan pengumuman supaya kita bosan berbicara. Puji Tuhan. Bapak Ibu, saya mau menyambut bagi mereka mungkin yang baru pertama kali ada di tempat ini, boleh lambaikan tangan saudara. Hai, welcome home, disambut ya Bapak
Tuhan, Bapak Chandra sudah pernah hadir di FA kami. Selamat beribadah, selamat datang di rumah Tuhan. Selamat datang juga untuk Ibu Ivana, ya, istrinya Pak Doni. Puji Tuhan, welcome home. Kita kembali beribadah bersama-sama di dalam rumah Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian, persembahan sudah diperjalankan. Sebagaimana yang kita ketahui bahwa persembahan ini juga ada persembahan diakonia yang terus diberikan, dan sampai saat ini $9.000 sudah kami salurkan di Indonesia untuk pelayanan diakonia. Bapak Ibu Saudara, untuk kegiatan seperti biasa hari Senin sampai dengan Jumat ibadah atau doa pagi dipimpin oleh Bu Alpa sama Pak Yakub secara daring, secara online. Bapak Ibu Saudara, berdoa menjadi kekuatan dalam kehidupan kita. Mungkin hari-hari yang Bapak Ibu Saudara yang bisa untuk bersama-sama berdoa dengan kebenaran firman sebelum mulai hari. Dan jam 8 pagi cuma 30 menit kok. 30 menit ya Pak? Ya. Hari Senin sampai dengan Jumat ada nanti di setiap grup ada link Zoom linknya untuk kami bisa bersama-sama beribadah doa pagi. Kemudian hari Selasa ada FA untuk di tempat ini jam 8 malam, The Good News Team. Puji Tuhan. Hari Jumat untuk seniors dan next gen jam 8 malam juga di tempat ini. Dan hari Sabtu, Bapak Ibu percaya bahwa gereja yang kuat adalah gereja yang jemaat yang berdoa. Amin. Saya mengundang Bapak Ibu Saudara untuk datang beribadah atau berdoa pagi, sama-sama saling menguatkan jam 9 pagi hari Sabtu. Bukan hanya untuk volunteer aja kok, bukan aja untuk pengerja saja, tapi setiap mereka datang untuk berdoa bersama. Bapak Ibu Saudara akan melihat bagaimana Tuhan dalam setiap kita semua untuk membawa doa permohonan kita, dan Tuhan jawab doa pada waktunya. Hari Minggu ini dia yang senang sekali minggu depan. Coba lambatkan tangan yang bapak-bapak mana? Mana bapak? 1, 2, 3. Ada yang bukan bapak? Oh, 4, 5. Wow, kita akan, waduh, dengan wanita yang ada di sekitar Bapak Ibu Saudara sekalian, aduh, pasti akan serve dengan baik, luar biasa. Amin. Bapak Mas ya, diberkati. Bahkan firman Tuhan juga oleh seorang hamba yang diberkati, luar biasa. Jadi same day minggu depan, jangan lupa, oke? Ya, puji Tuhan. Mari sekali lagi solat-solat untuk Tuhan Yesus. Mari saudara kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur pagi hari ini ketika pujian penyembahan sudah naik menjadi satu korban. Kami semua yakin dan percaya Engkau mencium korban yang dinaikkan oleh umat-Mu, dan kami juga yakin bahwa Engkau melihat hati-Mu boleh tercurah tempat ini, bahkan Engkau hadir di tempat ini Tuhan untuk siap memberikan yang terbaik juga kepada setiap umat Tuhan. Oleh sebab itu urapi kami semua, hamba-Mu yang Kau percayakan untuk menyampaikan kebenaran firman urapi Tuhan, supaya tidak menyimpang jauh dari kebenaran, tetapi biarlah kebenaran yang Kau ingin sampaikan benar-benar boleh ditangkap oleh umat-Mu, dan umat-Mu boleh terus menjalani hidup di dalam kebenaran firman, agar mereka semua boleh melihat, mengalami bahwa Tuhan tidak pernah jauh dari hidup. Terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur, dan semua kita yang akan dilawat diberkati oleh Tuhan. Mari sama-sama katakan amin. Selamat pagi saudara.
sekali lagi selamat datang bagi saudara yang baru pertama kali, khususnya yang datang dari Indonesia. Ya, saya sampaikan selamat datang. Puji nama Tuhan kalau saudara membuka hati untuk bisa bersama-sama dengan kami di tempat ini. Ya, puji nama Tuhan. Pagi hari ini, saudaraku, saya tidak mau terlalu panjang-panjang berbicara hal yang lain, tetapi saya ingin menyampaikan kebenaran dan saya minta saudara perhatikan, karena saya begitu yakin ini kebenaran jarang ya, disampaikan. Walaupun kita seringkali mendengar di dalam setiap ibadah, saya tadi perhatikan kata berkat itu berulang-ulang ya. Dan saya berani berkata bahwa kita semua senang kok ya diberkati Tuhan. Yang percaya katakan amin. Saudara mau diberkati Tuhan? Puji nama Tuhan. Jadi saya juga kepengen diberkati. Cuman pertanyaannya saudara pernah tanya, apakah berkat yang saudara dan saya terima cukup untuk membuat kita bisa berjumpa dengan Tuhan? Ya. Karena kalau ini tidak menjadi satu pertanyaan, kita akan berkata, pokoknya saya mau datang kepada Tuhan, mau melayani Tuhan, yang penting saya mau diberkati Tuhan. Dan seringkali, ya, ketika saya mengikuti juga ya KKR dan lain sebagainya, berulang-ulang, saya tidak bilang salah, tetapi adakah di dalam hidup saudara pernah bertanya, apakah berkat itu memampukan kita bisa tetap ada di jalannya Tuhan, bisa berjumpa dengan Tuhan, atau kita sering melihat, mendengar ya, bahwa ada banyak orang diberkati hidupnya, tetapi pertanyaannya, kenapa sampai mereka tidak bisa hidup bahagia? Ini yang harus kita tanyakan dan kita bisa mendapat jawaban. Pada pagi hari ini saya percaya Tuhan menyiapkan sesuatu supaya kita akhirnya tidak terbuai dengan berkat. Bukan berarti saya anti dengan berkat, saya juga merindu supaya hidup saya bisa diberkati dan bisa menjadi berkat bagi banyak orang. Tetapi yang perlu dipertanyakan, dan saya percaya ini pertanyaan baru kali ini saudara dengar, kenapa ada banyak manusia atau orang yang diberkati hidupnya tetapi tidak bisa merasakan bahwa mereka bahagia dengan berkat yang dia terima. Kalau memang berkat jasmani ya, dapat membahagiakan kehidupan manusia selama ada di muka bumi ini, maka kita semua, saya akan mengencourage saudara untuk berlomba mencari berkat. Tetapi saya begitu yakin bahwa banyak hal yang saya lihat, bukan untuk menghakimi, tapi juga untuk kita belajar. Ada banyak orang diberkati Tuhan, tapi hidupnya tidak bisa bahagia. Ya, banyak yang berpisah, banyak yang jatuh, banyak yang bangkrut dan lain sebagainya. Banyak hal yang terjadi. Itulah sebabnya saya berani berkata bahwa berkat bukan segala-galanya. Kalau begitu, apa yang kita mau cari di dalam kita mengikut Tuhan, datang kepada Tuhan? Sekalipun ini kalimat sering dilontarkan, saudara mau diberkati Tuhan, angkat tangan semua. Tapi hari ini dengarkan baik-baik, bahwa ada sesuatu yang melebihi daripada berkat. Saudara catat, dan nanti kita akan masuk di dalam kebenaran firman Tuhan. Perikop firman Tuhan pada pagi hari ini adalah pengampunan lebih berharga daripada berkat jasmani. Saya ulangi, pengampunan lebih berharga dari berkat jasmani yang saudara sudah terima. Kenapa sampai saya berani mengatakan ini? Ketika saya mencari kebenaran, tidak ada namanya orang yang diberkati Tuhan berani berkata, aku berbahagia karena aku diberkati Tuhan. Oleh sebab itu saudaraku, pagi hari ini tangkap bahwa pengampunan lebih berharga daripada berkat-berkat jasmani yang saudara dan saya terima. Kenapa? Karena ada orang, bahkan ditulis namanya di dalam firman Tuhan, ini merupakan satu kebenaran yang perlu kita renungkan. Kenapa ini orang
Sedangkan kita seringkali kalau kita mendengar, apakah saudara semua mau diberkati Tuhan? Pasti saudara bilang, amin, saya mau diberkati Tuhan. Tapi ketika saya membaca ini, inilah yang menjadi perenungan saya dan saya bertanya, kenapa berkat yang Tuhan berikan kepada umatnya tidak dapat membahagiakan mereka? Apakah berkatnya yang salah? Tidak. Jadi ingat, jangan sampai salah menangkap. Saya tidak anti dengan berkat, tetapi kita mau cari kebenaran. Kenapa berkat yang diterima banyak orang, terutama anak-anak Tuhan, gereja Tuhan, tidak bisa membahagiakan hidup mereka? Saya akan ajak saudara melihat, membaca bahwa ada seorang, dia tidak mau ya untuk mendapatkan berkat yang banyak, karena dia tahu bahwa berkat tidak bisa membahagiakan hidupnya. Coba kita buka dalam Amsal 30. Amsal 30 ini orang yang namanya Agur bin Yape dari Massa. Perhatikan perkataannya. Di dalam hidupnya dia cuma minta dua hal kepada Tuhan. Ya, saya akan baca Amsal 30 ayat 5 sampai 9, dengarkan baik-baik. Semua firman Allah adalah murni. Ia adalah perisai bagi orang-orang yang berlindung padanya. Jangan menambahi firman-Nya supaya engkau tidak ditegurnya dan dianggap pendusta. Ayat 7. Dua hal aku mohon kepadamu. Ini permohonan Agur bin Yape dari Massa kepada Tuhan. Perhatikan ini permohonan. Jangan itu kau tolak sebelum aku mati. Yakni, jauhkanlah daripadaku kecurangan dan kebohongan. Jangan berikan kepadaku kemiskinan atau kekayaan. Coba sampai di sini kita renungkan, kenapa ini orang tidak mau dibuat jadi kaya? Miskin juga tidak mau, kaya juga tidak mau. Dari dua perkataan ini, kalau saya tanyakan pasti saudara bilang, ya yang penting cukup lah. Saya pernah share sama saudara, kata cukup itu banyak tambahannya. Ada yang bilang, yang penting Pak cukup Pak. Mau beli mobil baru cukup, mau beli rumah lagi cukup, ya kan? Mau beli tas bermerek cukup, mau beli apa saja, ya toh, cukup. Padahal firman Tuhan bilang apa? Cukupkanlah apa yang ada padamu. Lah kalau bilang cukup, yang penting cukup, udah punya mobil satu, beli lagi mobil yang kedua yang lebih baru lagi, yang penting cukup katanya. Dan saya percaya itu bukan kebenaran firman yang Tuhan katakan, cukupkanlah apa yang ada padamu. Tetapi kita bilang cukup, bisa beli mobil yang kedua, mobil yang ketiga, kita cari itu. Jika tadi pemimpin mengatakan bahwa jangan sampai kita diperhamba oleh uang. Ya, kita sering kali berjuang untuk mendapatkan supaya cukup. Cukup untuk ini, cukup untuk itu. Padahal Tuhan bilang cukupkan yang ada padamu. Dari kata cukupkan ada yang apa yang ada padamu itu akhirnya mengungkap tentang kebenaran firman Tuhan beberapa minggu yang lalu bahwa kita harus bisa bersyukur dalam segala hal. Mengucap syukur dalam segala hal adalah apa yang menjadi bagian saudara dan saya, dan kita katakan Tuhan ini cukup buat kami. Dan kita bisa merasakan bahwa benar apa yang Tuhan katakan, tidak membuat anak-anaknya kekurangan. Itulah sebabnya Agur bin Yape memohon kepada Tuhan dua hal ini, jangan kau tolak sebelum aku mati. Jauhkanlah daripadaku kecurangan dan kebohongan. Banyak orang diberkati Tuhan karena dua hal ini juga yang menjadi dasar. Jangan berikan kepadaku kemiskinan atau kekayaan. Biarkanlah aku menikmati makanan yang menjadi bagianku. Makanan bukan yang sebentar kita makan di atas, ya, tapi semua yang saudara butuhkan itu menjadi makanan saudara. Pakaian, ya, tempat tinggal, kendaraan, pekerjaan, itu semua makanan yang saudara makan setiap hari. Ya.
Itulah sebabnya Agur Binjake ini benar-benar bisa mengeluarkan perkataan kebenaran ini dan Tuhan tulis di dalam firman-Nya. Dan saya percaya jemaat BCC yang benar-benar mau tampil berbeda bisa menangkap ini kebenaran, sehingga sekalipun di mata manusia mungkin mereka tidak begitu memperhatikan hidup saudara, menghargai ya oleh karena keadaan kita. Tapi saya berani berkata, kalau saudara mendapat pengampunan daripada Tuhan, saya berani berkata engkau adalah umat Tuhan yang berbahagia. Nanti kita akan masuk dari kebenaran, sehingga ketika saudara bisa menangkap, saudara akan mengejar, saya akan mengejar. Ya, pengampunan Tuhan cukup untuk aku bisa menjalani hidup sampai akhirnya aku bisa berjumpa dengan Dia. 9, supaya kalau aku kenyang, ini yang seringkali menjadi batu sandungan bagi banyak anak-anak Tuhan atau gereja Tuhan di hari-hari terakhir. Ketika dia kenyang, ketika dia mencari terus berkat dan tidak pernah puas dengan berkat, sehingga saya berkata bahwa banyak anak Tuhan diberkati, tetapi kenapa hidupnya tidak bahagia? Banyak sekali terjadi. Ya. Jatuh bangun, bangkrut, dan akhirnya mempermalukan nama Tuhan. Oleh sebab itu, apa yang firman Tuhan sampaikan saudaraku, minta sama Tuhan tangkap supaya Tuhan bisa menyingkapkan lebih dalam lagi. Dan kalau kita datang kepada Tuhan, kita tahu apa yang harus kita lakukan. Saya seringkali mengingatkan, jangan kita datang kepada Tuhan sebagai satu rutinitas, karena hari ini hari Minggu, hari Sabat, kami mau datang ke gereja beribadah. Tapi kalau saudara benar-benar percaya bahwa Tuhan itu adalah Allah yang luar biasa, pasti saudara akan tanyakan, hari ini apa yang Tuhan mau katakan? Apa yang Tuhan mau sampaikan? Apa yang aku bisa terima daripada Tuhan? Sehingga Dia mampu mengubah hidupku menjadi hidup yang berkenan di hadapannya. Supaya kalau aku kenyang, aku tidak menyangkalmu. Dan ini menjadi satu kebenaran yang seringkali kita lihat bahwa banyak anak Tuhan ketika dia diberkati, dia kenyang, semuanya dia dapat, dia lupa sama Tuhan. Ini bukan satu penghakiman, tapi ini kenyataan. Kalau ditanya, kenapa tidak beribadah, kenapa tidak melayani, sibuk dengan makanan yang dia cari. Ya. Itulah sebabnya Agur Binjake mengingatkan, supaya kalau aku kenyang, aku tidak menyangkalmu, dan berkata siapakah Tuhan itu, atau kalau aku miskin, aku mencuri dan mencemarkan nama Allahku. Jadi saudaraku, dua hal ini perhatikan, ya, dan renungkan kembali. Kalau saudara belum bisa menangkap, jangan putus asa, minta sama Tuhan, Tuhan singkap ini Tuhan, sehingga aku di dalam mencari Tuhan tidak hanya kepingin berkat, tetapi engkau berkata ada berkat yang lebih daripada berkat-berkat jasmani yang membuat hidupmu bisa bahagia. Ada banyak kebenaran berkata, orang hidupnya cukup dari sehari ke sehari makan, tapi hidupnya bisa bahagia. Tapi ada orang yang berlebihan, tapi hidupnya tidak pernah bahagia, tidak pernah puas dengan apa yang dia miliki. Oleh sebab itu, saudaraku, ketika ini firman disampaikan dan kita bisa menangkap bahwa ternyata pengampunan lebih berharga daripada berkat jasmani. Kalau mungkin ada yang tanya, kalau gitu gimana? Saya kan pengen hidup di negara ini, ya semuanya serba mahal, serba ini. Saudaraku, semua orang akan berkata begitu dan semua orang akan mengalami itu. Tapi yang menjadi pertanyaan, apakah saudara dan saya percaya bahwa saudara punya Tuhan yang tidak pernah saudara lihat, yang mampu menyediakan segala apa yang kau butuhkan. Ingat sesuatu yang paling sederhana yang Tuhan pernah katakan, lihat itu burung-burung di udara. Adakah orang yang kasih dia makan? Adakah orang bisa panggil dia, sini nih, namamu siapa? Ini loh saya kasih. Dan dia datang untuk makan. Ternyata firman Tuhan berkata, burung-burung di udara tidak pernah menabur, tapi Bapamu di sorga pelihara mereka. Dan ini kalimat Tuhan terapkan dalam hidup umatnya, yaitu saudara dan saya, sebagai miliknya.
Kalau burung di udara saja, Bapamu di sorga mampu memelihara, apalagi saudara dan saya. Oleh sebab itu, saudaraku, saya berani berkata bahwa pengampunan lebih berharga daripada berkat jasmani, karena Daud sebagai seorang raja yang diberkati Tuhan, dia bisa mengatakan, coba kita buka Roma pasal 4. Saudara ulang kembali nanti di rumah, renungkan bahwa benarkah pengampunan lebih berharga daripada berkat jasmani. Saya akan baca Roma 4 ayat 6-12 cepat saja. Perhatikan apa yang Daud katakan. Roma 4, 6-12, seperti juga Daud menyebut berbahagia orang yang dibenarkan Allah. Dia tidak bilang menyebut orang berbahagia karena diberkati Tuhan. Tetapi Daud menyatakan, menyebut berbahagia orang yang dibenarkan Allah bukan berdasarkan perbuatannya. Saudara pernah mendengar bahwa ada dua orang dalam kerajaan Allah. Satu Farisi, satu pemungut cukai. Pemungut cukai sering dikatakan orang berdosa. Orang Farisi disebut orang yang mengerti, ya, yang mengajar hukum Taurat, mengerti firman Tuhan. Tapi cara mereka datang ke bait Allah berbeda sekali. Orang akan menganggap orang Farisi yang ngerti firman Tuhan, ya kan? Yang ngerti semua hukum-hukum Allah. Pemungut cukai seringkali didiskreditkan, tidak diterima di lingkungannya karena dianggap orang berdosa. Perbuatannya banyak sekali yang jahat. Tetapi apa yang Daud katakan, bahwa berbahagialah orang yang dibenarkan Allah bukan oleh karena berdasarkan perbuatannya. Dan ketika Lukas 18 ayat 9, saudara nanti baca di rumah, bagaimana dua orang datang di rumah Allah dan berdoa, cara berdoanya beda sekali. Yang satu Farisi semuanya disebut, dan saya tidak pernah klaim bahwa itu salah. Dia lakukan semua, dia kasih persembahan, dia berpuasa, ya, dia mengajar dan lain sebagainya, melakukan setiap hukum Taurat. Dan akhir daripada kata-katanya orang Farisi, aku tidak sama orang ini. Dia berbuat jahat, berbuat dosa dan lain sebagainya, nipu orang, ya, menggunakan jabatannya untuk mendapat keuntungan, dia sebutkan itu semua. Dan orang pemungut cukai ini, saudara, ketika dia datang ke bait Allah dari jauh, dia tidak berani dekat karena dia tahu hadirat Tuhan ada di situ. Dan Alkitab mencatat dari jauh dia hanya tepuk dadanya. Tidak ada kalimat kata-kata doa. Dia hanya tepuk dadanya dan berkata, Tuhan, aku orang berdosa. Kalimat ini yang sangat sederhana cukup bagi Tuhan untuk menangkap apa isi hati pemungut cukai ini, orang berdosa. Tetapi Alkitab, kalau saudara baca terus dalam Lukas 18 mulai ayat 9, di situ Tuhan memberitahu dua orang datang ke bait Allah. Yang satu Farisi dan satu pemungut cukai. Cara orang Farisi beribadah kepada Tuhan, Tuhan tidak suka. Karena apa? Ada dasar namanya kesombongan. Makanya saudara perhatikan kalau kita datang kepada Tuhan, bereskan semua hatimu, pikiranmu, supaya kalau kita datang kepada Tuhan, hati kita bisa bersih, sehingga Tuhan itu akan terus memenuhi hidup saudara dan saya dengan kebenaran lepas kebenaran. Dan firman Tuhan menjawab, orang Farisi pulang tidak dibenarkan. Padahal secara pikiran kita, apa yang dia buat? Semua yang dia katakan benar kok. Tapi Tuhan melihat hatinya. Dan orang pemungut cukai pulang dibenarkan oleh Allah. Karena dia dari sikap hidupnya dia bilang, Tuhan, aku orang berdosa. Dan ayat yang meneruskan ini, pemberitaan Tuhan bilang, aku benci kepada orang yang congkak, sombong. Tapi aku mengasihi orang yang rendah hati. Kalau engkau ingin dapat berkat lebih daripada berkat jasmani, ayo kita mau bilang sama Tuhan, Tuhan bersihkan hatiku, pikiranku,
supaya aku juga bisa menangkap apa yang Kau sudah sediakan buat aku, rumah tanggaku, keluargaku, anak-anakku, dan cucuku. Kalau begitu, bagaimana caranya supaya kita bisa dapat pengampunan yang menjadi satu berkat lebih daripada berkat-berkat jasmani? Sehingga apa yang Daud katakan benar-benar itu akan menjadi satu rema di dalam hidup pengiringan kita kepada Tuhan. Bahwa berbahagialah orang yang dibenarkan Allah bukan berdasarkan perbuatannya. Berbahagialah orang yang diampuni pelanggaran-pelanggarannya dan yang ditutupi dosa-dosanya. Jadi jangan sampai kita bangga dengan berkat jasmani walaupun itu halal. Tetapi banggalah kalau mendapatkan pengampunan daripada Tuhan. Sehingga ini kebenaran benar-benar hidup di dalam hidup kita. Bahwa kita ini orang yang berbahagia. Kenapa? Karena Tuhan tidak mau lagi atau tidak pernah mengingat-ingat pelanggaran kita, dosa-dosa kita, kejahatan kita yang kita pernah lakukan. Berbahagia manusia yang kesalahannya tidak diperhitungkan Tuhan kepadanya. Adakah ucapan bahagia ini hanya berlaku bagi orang bersunat saja? Kata bersunat orang percaya saja yang sudah terima Yesus. Sebab atau juga bagi orang yang tak bersunat, orang yang belum terima Yesus. Sebab telah kami katakan bahwa pada Abraham iman diperhitungkan sebagai kebenaran. Dalam keadaan manakah hal itu diperhitungkan? Sebelum atau sesudah ia disunat? Sebelum. Waktu Tuhan panggil Abraham, dia belum. Firman Tuhan bilang disunat artinya menerima itu hukum Allah, percaya kepada Tuhan. Tapi Tuhan sudah punya rencana bahwa dia memilih seseorang yang tidak pernah gagal, yang namanya dulu Abraham, ya, dan berubah menjadi Abraham. Ayat 11. Dikatakan, dan tanda sunat itu diterimanya sebagai materai kebenaran berdasarkan iman yang ditunjukkannya sebelum ia bersunat. Demikianlah ia dapat menjadi bapa semua orang percaya yang tak bersunat, supaya kebenaran diperhitungkan kepada mereka. Ya, puji nama Tuhan. Jadi saudaraku, ini jelas sekali bahwa kalau seseorang mendapat pengampunan daripada Tuhan, dia adalah orang yang luar biasa. Ya. Bahkan kita berani berkata dia orang kaya raya. Karena apa? Karena dia memiliki Tuhan dalam hidupnya. Dan Tuhan adalah segala-galanya. Oleh sebab itu, saudaraku, kalau kita sudah mendengar ini, kita mulai tanya bagaimana caranya. Kalau saudara punya kerinduan, punya gairah, dan mau terus merenungkan ini firman dan berdoa kepada Tuhan, minta Tuhan, biar apa yang kau katakan ini bisa hidup dalam hidupku. Sehingga aku tidak pernah takut, sekalipun aku tinggal di negara besar, aku belum tahu ya masa depanku, aku belum tahu apa yang aku harus kerjakan. Tetapi kalau engkau panggil aku, dan engkau tetapkan aku di satu tempat di mana engkau ingin menyatakan kemuliaan-Mu, biarlah kebenaran ini boleh menjadi bagian hidupku. Sehingga di dalam kita menjalani hidup, kita tidak lagi bergantung kepada manusia. Kita tidak lagi bergantung pada situasi dan keadaan, tapi kita semua yakin bahwa kita punya Tuhan yang mampu menyediakan segala keperluan, bahkan masa depan. Hari-hari ini saudara, kalau kau punya pergumulan, saya berdoa supaya kau bisa tangkap ini firman, sehingga ketika saudara bisa tangkap bahwa pulang renungkan kembali. Saya percaya ketika kau duduk merenungkan kembali kebenaran firman Tuhan, kau akan mendengar apa yang Tuhan akan kerjakan dalam hidupmu. Puji nama Tuhan. Saya akan masuk kepada kesimpulan bagaimana caranya kita bisa mendapatkan pengampunan. Jangan sampai kita berkata, saya sudah mengucapkan Tuhan di dalam doaku, Tuhan ampuni saya. Seringkali mungkin kita akan berkata begitu.
Tuhan ampuni saya. Mungkin kita ucapkan, saya sudah pernah melakukan ini, saya sudah pernah melakukan itu, dan habis itu selesai. Kita tidak ingat-ingat lagi. Padahal kita masih hidup dalam dunia, di mana dunia ini sudah ada dalam kuasa dosa. Kalau saudara yakin dan percaya bahwa sedang menjalani hidup, ada banyak sekali hal-hal yang kita tidak sadari bahwa kita menyakitkan hati Tuhan. Walaupun kita sudah minta ampun sama Tuhan, tapi kita sering tidak sadar bahwa kita sering kali melakukan pelanggaran demi pelanggaran. Oleh sebab itu, saudaraku, apa yang Tuhan ingin sampaikan supaya kita bisa tangkap, sehingga saudara benar-benar bisa menjadi orang-orang yang berbahagia di dalam mengikut Tuhan, karena janjinya Tuhan tidak pernah setengah-setengah. Dia berikan semuanya dan sempurna. Saya akan ajak saudara untuk membuka dalam Lukas pasal yang 7. Dua orang ini juga selalu Tuhan kasih contoh dua orang. Dan ini kalimat kebenaran saya minta saudara bisa tangkap, sehingga di dalam engkau menjalani hidup beribadah kepada Tuhan. Saya begitu yakin kau tidak lagi pakai pikiran, situasi, keadaan, tetapi ini kebenaran yang membuat saudara bisa terima itu, apa yang Tuhan sampaikan. Lukas 7, ini ayat sudah berulang-ulang, tetapi dari tema demi tema, pengertian demi pengertian terus berubah. Dan saya percaya Tuhan punya cara yang luar biasa. Lukas 7 ayat 36 sampai 48, saya akan bahas cepat saja dan nanti saya akan memberikan kesimpulan. Kenapa? Justru ada banyak orang-orang yang didiskreditkan, tidak dihargai oleh orang lain, mungkin dibuang oleh keluarganya, dibuang oleh lingkungannya, karena dia tidak bisa membuktikan bahwa dia layak untuk dihargai. Tapi ingat, Tuhan tidak pernah pakai cara seperti cara manusia. Karena firman Tuhan berkata, rancanganmu bukan rancanganku. Pikiranku bukan pikiranmu. Tuhan punya rancangan yang indah bagi setiap orang. Apapun keadaan, level, situasi, jabatan, kondisinya. Mungkin manusia tidak menghargai. Tapi saya berani berkata berbahagia setiap orang yang mungkin didiskreditkan, dibuang. Kalau dia mau datang kepada Tuhan, merendahkan diri, kita akan melihat apa yang Tuhan akan lakukan bagi orang-orang yang benar-benar punya kerendahan hati, ketaatan, kesetiaan. Sekalipun mungkin dihujat, ya dicaci maki, dikata-katai, tapi kau tidak pernah beranjak dan kau tidak pernah lakukan apa yang menjadi perasaan. Mungkin kau dihina, disakiti dan lain sebagainya, tapi yang kau lihat hanya Tuhan. Karena ada ayat yang berkata pembalasan adalah hak Tuhan. Bukan kita yang membalas, tapi rasanya memang kalau kita bisa balas puas ya. Kalau saudara dimaki-maki, disakiti, diludahi, dihina dan lain sebagainya, rasanya kalau saudara dan saya bisa balas, kepuasan itu, waduh. Dan kita bisa bilang, Tuhan terima kasih kau kasih kesempatan untuk bisa balas. Tapi ternyata kita secara tidak sadar melanggar apa yang Tuhan katakan, bahwa pembalasan adalah aku. Biarlah Tuhan yang membalas. Puji nama Tuhan. Saya akan baca ini dan nanti kesimpulannya ada di dalam ayat Lukas 7 ayat 36 sampai 48. Saudara catat aja, nanti saudara ulang kembali. Seorang Farisi mengundang Yesus untuk datang makan di rumahnya. Saya percaya saudara sini semua datang tentunya untuk mengundang Tuhan untuk hadir, dan apa yang kita akan lakukan. Dua pribadi ini saudara bisa pilih. Kalau kita mau menerima pengampunan daripada Tuhan yang merupakan satu berkat yang lebih daripada berkat-berkat jasmani, maka saudara harus berjuang untuk minta hikmat Tuhan supaya kita bisa diberi hikmat untuk bisa menangkap. Yesus datang ke rumah orang Farisi itu lalu duduk makan. Titik. Diundang oleh seorang Farisi, datang ke rumah orang Farisi, Yesus udah gitu suruh duduk, disediain makanan. Selesai. Di kota itu ada seorang perempuan yang terkenal sebagai seorang berdosa. Kalau terkenal sebagai seorang Farisi ahli Taurat, mungkin orang bisa
bersepakat dan bilang pantaslah, karena dia mengerti hukum-hukum Allah, hukum-hukum Taurat, adat istiadat dan lain sebagainya. Tapi di sini ada seorang perempuan yang terkenal sebagai seorang berdosa. Ketika perempuan itu mendengar bahwa Yesus sedang makan di rumah orang Farisi itu, datanglah ia membawa sebuah buli-buli pualam berisi minyak wangi. Saudara, waktu dia bawa ini, saya percaya dalam perjalanan pikirannya berkecamuk. Jangan-jangan nanti begitu saya datang di rumah orang Farisi, dia pasti akan usir saya. Dia akan mungkin panggilkan teman-temannya untuk menganiaya saya karena saya ini orang berdosa, perempuan berdosa yang sangat terkenal di kota itu. Saudaraku, saya percaya di dalam pikiran ini wanita berkecamuk banyak hal. Tetapi dia pertaruhkan itu semuanya. Nah, kita mencatat di sini, ketika perempuan itu mendengar bahwa Yesus sedang makan di rumah orang Farisi, datanglah ia membawa sebuah buli-buli pualam berisi minyak wangi. Ada satu nyanyian yang berkata, ya, jangan kau datang ke rumah Allah dengan tangan kosong. Jangan engkau datang ke rumah Allah dengan tangan kosong. Ayat 38 berkata, sambil menangis dia pergi berdiri di belakang Yesus dekat kakinya. Lalu membasahi kakinya itu dengan air matanya dan menyekannya dengan rambutnya. Kemudian ia mencium kakinya dan meminyakinya dengan minyak wangi itu. Ketika orang Farisi yang mengundang Yesus melihat hal itu, ia berkata dalam hatinya, ini seorang Farisi yang punya level. Ya. Dari perkataan firman ini saya bisa menangkap bahwa dia ingin menyamakan dirinya sama seperti Yesus. Itulah sebabnya Alkitab berkata, ketika orang Farisi yang mengundang Yesus melihat hal itu, ia berkata dalam hatinya, jika ia ini nabi, yang dimaksud Yesus, tentu ia tahu siapakah dan orang apakah perempuan yang menjamahnya ini. Ia tentu tahu bahwa perempuan itu adalah seorang berdosa. Orang Farisi ini selalu menghakimi setiap orang yang dia anggap bahwa dia tidak layak untuk datang ke rumah saya. Bahkan dia berkata dalam hatinya, kalau Yesus ini nabi, dia tahu siapa yang perempuan. Harusnya dia maunya orang Farisi jangan terima, karena dia nggak layak. Dia orang berdosa. Jadi jelas sekali dari perkataan ini kita bisa menangkap bahwa dia menyamakan dirinya seperti Tuhan. Bahkan memberikan satu prediksi kalau dia ini nabi, dia tahu siapa ini perempuan. Dan saya percaya kita sebetulnya bisa menangkap bahwa Tuhan itu tahu. Karena dia Allah pencipta langit dan bumi serta segala isinya. Saya tidak tahu saudara sampai saudara punya apa dalam hati, tapi di luar mungkin saja saya bisa tahu dari muka saudara, sikap saudara, tapi saya tidak pernah tahu sampai ke dalam hati. Ya. Jadi saya seringkali terbuai kalau saudara bisa ketemu saya tersenyum baik, saya bisa jatuh hati. Jadi saya tidak tahu sampai ke dalam hati saudara, yang tahu hanya Tuhan. Saya teruskan ayat 40. Lalu Yesus berkata kepadanya, dari kalimat ini saya tahu Tuhan sudah tahu sebetulnya dalam hati Simon orang Farisi ini ketika dia menghakimi wanita. Makanya Tuhan berkata, lalu Yesus berkata kepadanya, Simon, ada yang hendak kukatakan kepadamu. Saud Simon, katakanlah guru. Ada dua orang yang berhutang kepada seorang pelepas uang. Yang seorang berhutang 500 dinar, yang lain 50 dinar. Karena mereka tidak sanggup membayarnya, maka ia menghapuskan hutang kedua orang itu. Setelah hal ini disampaikan Yesus kepada orang Farisi, Tuhan tanya, Simon, dengarin. Siapakah di antara mereka yang akan terlebih mengasihi dia? Yang satu hutangnya gopek. Do you know gopek? Oh, itu G. Gopek. Gopek itu 500. Bukan gopek tiaw ya. Gopek dinar. 500 dinar.
dan yang lain 50. Jadi 1:10. Dan Tuhan Yesus berkata kepada Simon, karena mereka tidak sanggup membayar, maka ia menghapuskan hutang kedua orang itu. Dan Tuhan mulai bertanya kepada Simon, Simon, siapa di antara dua orang ini yang hutangnya dihapuskan? Terlebih mengasihi dia? Jawab Simon, aku kira. Padahal sebetulnya nggak usah pakai kira, yakin lah ya. Betul? Gopek sama gocap kan bedanya jauh. Iya kan? Kalau saudara ditanya, Pak Yakob utang gopek sama jemaat, Ibu Rita gocap. Karena jemaat bilang, sudahlah kita mau memberkati Bapak Gem sama Ibu Gem. Terus ada orang yang nanya, jemaat, Pak Gem sama Ibu Gem mana yang lebih mengasihi saudara? Yang gocap atau yang gopek? Saudara sudah nangkap. Kalau saudara jawab, saya percaya saudara nangkap. Tapi kalau saudara diam saja, saudara kaget. Ini ngomong apa lagi? Simon berkata, aku kira. Dia takut. Padahal harusnya nggak usah pakai kira. Aku yakin Tuhan itu yang gopek pasti lebih mengasihi. Kata Yesus padanya, betul pendapatmu itu. Dan sambil berpaling, ketika pertanyaan dijawab oleh Simon, Tuhan mulai bilang, Simon, lihat. Enggak tahu nih, bahwa ketika aku panggil aku ke rumahmu, engkau hanya suruh aku duduk makan, dan tidak menyediakan baskom untuk cuci kaki, cuci tangan, engkau tidak pernah melayani aku, engkau menganggap bahwa engkau sama seperti aku, makanya engkau sediakan makan, terus engkau sibuk dengan segala urusan. Tapi engkau lihat ini wanita, dari sejak dia masuk, tidak pernah berhenti. Dia membasahi kakiku dengan air matanya, dia menyekanya dengan rambutnya, dia cium kakiku terus menerus, dan dia menyirami kakiku dengan minyak wangi. Ayat 45. Dan dia berkata kepada Simon, engkau tidak mencium aku, tetapi sejak aku masuk, ia tiada henti-hentinya mencium kakiku. Engkau tidak meminyaki kepalaku dengan minyak, tetapi dia meminyaki kakiku dengan minyak wangi. Sebab itu, aku berkata kepadamu, dosanya yang banyak. Kalimat banyak itu bukan satu. Seringkali kita tergugat dalam doa minta ampun sama Tuhan, kita pikir dosa kita sudah dihapus semua. Padahal tiap hari kita berbuat dosa. Sebab itu aku berkata kepadamu, dosanya yang banyak itu telah diampuni, sebab ia telah banyak berbuat kasih. Tetapi orang yang sedikit diampuni, sedikit juga ia berbuat kasih. Lalu ia berkata kepada perempuan itu, dosamu telah diampuni. Dosamu, kata dosamu itu semua. Seperti apa yang Daud katakan, berbahagia setiap orang yang tidak diperhitungkan pelanggaran-pelanggarannya, yang dihapuskan semua kesalahannya. Dan ini kasih hidup dalam perempuan yang terkenal di kota itu. Dua-dua dapat berkat, tapi berkatnya beda, ya, porsinya beda. Dan saya ingin supaya saudara bisa menangkap, kalau engkau ingin mendapat berkat yang luar biasa, yaitu pengampunan, kau bisa tangkap ini. Kau harus buktikan bahwa kita sudah dibayar lunas di atas kayu salib oleh hidupnya. Dia lepaskan segala-galanya untuk saudara dan saya. Dan kalau kita tidak bisa menangkap ini, kita hanya bisa pilih mana yang kita mau jalani. Jangan-jangan kita tidak sadar bahwa kita ini persis seperti Simon orang Farisi. Kita malu untuk menjadi seorang wanita yang terkenal orang berdosa. Tetapi kenapa Tuhan begitu tertarik dengan kehidupan seorang wanita berdosa? Karena apa? Karena kasih yang dia buktikan. Sekali
aku bakalan diusir oleh si tuan rumah yang namanya Simon. Saya tidak peduli, yang penting aku bisa berjumpa dengan Tuhan. Aku bisa membuktikan bahwa aku mengasihi Dia. Aku memang orang berdosa, tapi ini yang aku lakukan. Aku akan mengasihi dengan apa yang aku punya. Pagi hari ini saudara dengar baik-baik. Kalau kau punya pergumulan apa saja, tangkap ini firman. Dan jangan pernah menyerah. Saya percaya Tuhan sangat memperhatikan setiap orang yang datang kepada Tuhan. Walaupun mungkin secara pikiran manusia nggak apa-apa, itu nggak ngelakuin kita, kenapa dibenarkan? Tuhan melihat hati. Ada kerendahan hati, ada ketaatan, rela mengorbankan segala-galanya hanya untuk dia bisa mendapat belas kasihan Tuhan. Puji nama Tuhan. Saya undang pemain musik. Kita akan nyanyi di lagu, dan saya percaya di lagu mengingatkan kepada kita bahwa betapa besarnya kasihnya Tuhan dalam hidup saudara dan saya. Jangan sampai di dalam setiap pergumulan kau hadapi, kau tidak pernah ingat apa yang Tuhan katakan. Dia selalu merindu untuk mendampingi saudara di dalam setiap langkahmu. Ya, sekalipun mungkin manusia tidak pernah menganggap itu, menghargai itu, tetapi ingat kau punya Tuhan yang tidak pernah melihat. Dan Dia selalu siap. Karena Dia selalu menawarkan, minta, kamu akan diberi. Cari, kamu akan mendapat. Ketuk pintu-pintu dibukakan. Tuhan tidak pernah mengecewakan umatnya. Tapi Tuhan akan melihat hati. Kita nyanyikan lagu ini, saudara. Dan saya percaya kita saudara nyanyikan, saudara nyanyikan apa yang Tuhan katakan. Ku tak dapat lupakan kebaikan yang ku terima, pertolonganmu yang mulia, jaminan berharga. Kau tulus menerima apa adanya, kasih-Mu nyata memulihkan hidupku. Bukan Tuhan yang melihat rupa, Kau bukan Tuhan yang memandang harta, tapi hamba yang selalu Kau cari, yang Kau temukan di dalamku. Selama hidup ku mau menyembahmu, saat Kau sangat berarti bagiku. Yang terbaik yang ada padamu, ku persembahkan kepadamu. Seandainya kalau Tuhan mau mengikuti apa yang Simon katakan, Dia mungkin usir ini. Kamu bikin malu. Engkau tidak undang aku, tapi yang undang aku adalah Simon, orang Farisi. Tetapi apa yang saudara bisa baca dari lagu ini, bahwa benar kita punya Tuhan yang tidak pernah membedakan. Berapapun besarnya kesalahan, dosa, pelanggaran, kejahatan kita, dengar baik-baik. Dia tidak pernah menolak, walaupun Dia tahu betapa terkenalnya ini wanita di kota itu sebagai perempuan berdosa. Dan pagi hari ini, saudara, kalau kau bisa menangkap ini, kau datang kepada Tuhan dan berkata, Tuhan, kalau aku dicaci maki, aku tidak pernah
11 ayat 28 berkata, marilah datang kepadaku semua orang yang letih lesu dan berbeban berat. Kalau engkau punya banyak tekanan, ada banyak masalah dalam hidupmu, ingat ini firman. Seperti seorang wanita yang terkenal, dia tidak peduli apapun yang harus terjadi, dia serahkan itu semua di bawah kaki Yesus. Mari saudara kita membangkit berdiri, haleluya. Nyanyikan sekali lagi dan saya akan tutup dalam doa. Selama firman ini diberitakan, nama wanita ini tidak pernah berhenti disebut. Mari kita mau berjuang, berlomba, supaya hidup kita juga Tuhan bisa pakai. Saudara-saudara yang Tuhan kasih, angkatlah kedua tangan. Terimalah berkat Allah Bapa kita di sorga, serta kasih sayang dari anaknya Yesus yang menjadi Tuhan dan Juru Selamat saudara dan saya, dan persekutuan bersama Roh Kudus yang akan terus mengajar, membimbing, memberitahu, bahkan menyingkapkan setiap rahasia firman mulai pagi ini, besok, dan sampai Tuhan Yesus datang kembali. Dan kita akan menjadi anak-anak Tuhan yang berbahagia ketika Tuhan mengenal saudara dan saya, dan akan membawa kita semua untuk masuk ke dalam kerajaan-Nya yang mulia. Dan di sana kita akan tinggal bersama-sama dengan Tuhan sampai selama-lamanya. Dan semua kita yang sudah dilawat diberkati Tuhan, mari sama-sama katakan amin, amin, amin. Shalom. Tuhan memberkati kita semua.